Shalom, selamat bertemu lagi saudara dalam pembelajaran Alkitab kita. Kali ini saya mau membahas tentang situasi pada hari-hari ini, di mana dalam situasi pandemi yang sudah 1 tahun lebih ini terjadi atas bangsa kita. Kita berupaya, pemerintah berupaya supaya bangsa kita bisa keluar dari situasi yang buruk ini. Nah, firman Tuhan pada kali ini saya akan bacakan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu terdapat dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. Nah, ini himbauan buat saudara-saudariku yang mengaku dia adalah orang Kristen, atau di KTP-nya tertera agamanya sebagai agama Kristen. Maka firman Tuhan ini yang datang kepada Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 yang saya sudah bacakan tadi, di sini ada 3 hal yang kita hadapi. Yaitu yang pertama adalah usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, kata firman Tuhan. Di mana kamu berada, di mana kita berada. Yang kedua, doakanlah kota itu. Dan yang ketiga, kalau kota itu sejahtera, maka kita pun sejahtera. Nah, saya akan membacakan menurut Tribun News tanggal 9 Maret 2021 bahwa dalam penanganan COVID, Kominfo catat ada 2.000 lebih konten hoax atau hoax tentang COVID-19 dan vaksinasi selama pandemi. Nah, kalau Merdeka.com ini mencatat, saya baca pada tanggal 4 Maret 2021, ini bulan Juni ya, yang saya baca ini 4 Maret 2021, setahun pandemi, Kemenkominfo temukan 2.624 hoax tentang COVID-19. Nah, Yakobus pasal 4 ayat 17 di sana berkata bahwa jadi jika seorang tahu bahwa dia harus berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Kalau dalam kitab Efesus di sana dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Nah, kita berkata bahwa kita mendukung pemerintah, kita menginginkan kesejahteraan bangsa kita, dan memang itu kita doakan, ya, memang itu kita doakan. Tapi kita tidak mau divaksin, ya, itu percuma. Nah, saudara, kalau kita tidak divaksin, maka pandemi ini makin lama dia, makin panjang. Dan kita pun makin lama kebebasan kita itu diikat, diberhentikan. Coba lihat sekarang, kalau kita mau belanja ke pasar harus pakai masker, yang belanja pakai masker, yang jualan pun harus pakai masker. Kalau buat acara, ya, buat pesta dan sebagainya, itu sudah dibatasi jumlahnya. Bahkan di beberapa tempat tidak boleh buat acara. Nah, rumah-rumah ibadah pun tidak boleh dibuka. Nah, rumah-rumah ibadah pun, tempat-tempat pertemuan umum tidak boleh dibuka. Ini yang rugi adalah kita sendiri. Nah, jadi kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, maka kita harus mengikuti juga apa yang disarankan oleh firman Tuhan, bahwa orang Kristen itu hormatilah pemerintah. Kita dukung pemerintah, kita tidak bisa membuat sesuatu yang besar mungkin, tidak bisa melakukan sesuatu yang spektakuler. Maka kita paling tidak, kita mendukung pemerintah dengan cara bersedia untuk divaksin. Tidak usah takut saudara, segala macam hoax itu seperti saya katakan di awal, ada banyak sekali. Ya, ada banyak sekali. Yang paling menyedihkan adalah vaksinasi virus corona dikaitkan dengan antikris. Wah, ini sangat menyedihkan sekali. Beberapa tahun yang lalu ya, dulu waktu komputer baru muncul, saya ingat itu saya masih SMP. Waktu SMP itu orang mulai mengeja komputer, dieja satu-satu, ada berapa huruf itu, kemudian dikalikan, setelah dikalikan dengan angka 6 dijumlahkan dan dapat angka 666. Lalu banyak orang menyimpulkan itu antikris, karena itu barangnya antikris, karena memang ada angka 66 dalam kitab Wahyu, maka orang Kristen tidak boleh pakai. Nah, itu cerita yang beredar dulu. Jadi komputer itu identik dengan antikris, karena ada yang mengeja jumlahnya jadi 666. Nah, tapi kita lihat faktanya sekarang.
hampir semua gereja, ya mungkin ada beberapa gereja di desa yang akses internetnya, akses teknologinya masih kurang, fasilitas masih kurang, dia tidak menggunakan komputer. Oke. Tapi mayoritas gereja itu sudah memanfaatkan menggunakan komputer, laptop, dan peralatan canggih lainnya. Nah, jadi sebenarnya ini apa? Sekarang vaksin virus corona itu dikaitkan dengan antikris. Nah, saudara, saya mau menghimbau kepada saudara-saudara bahwa itu semua adalah tafsiran yang mengada-ada, dan itu hoax yang diciptakan untuk membuat orang Kristen tidak mau divaksin, dan pada akhirnya situasi pandemi ini berlama-lama, dan akhirnya program pemerintah bisa terhambat, dan kita tahu bahwa ya pembangunan pasti terhambat. Nah, oleh sebab itu, kalau kita sebagai orang Kristen, kita kan setiap hari dalam doa-doa kita, belum terhitung setiap hari Minggu di gereja, setiap hari dalam doa pujian penyembahan, dalam mesbah keluarga di rumah kita masing-masing, kita mendoakan bangsa kita, mendoakan kota kita, mendoakan desa kita, di mana kita berada. Nah, tapi kalau kita tidak mau divaksin, itu tidak pas, saudara. Ya, saya menghimbau, mari kita dukung pemerintah dengan bersedia mau divaksin. Ya. Nah, kemudian yang ketiga daripada ayat ini yang saya bacakan tadi, bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, saudara, kalau desa kita sejahtera, kalau kota kita sejahtera, kalau negara kita sejahtera, kita pun pasti sejahtera. Ya. Tapi kalau masih pandemi ini berlama-lama, saya pun merasa gerah dengan situasi yang ada. Kenapa? Kalau dulu kita bebas untuk membuat acara, bebas membuat kegiatan, sekarang tidak. Ya, sekarang tidak. Jadi kebebasan kita ada yang menghambat. Nah, oleh sebab itu, untuk mengakhiri supaya mempercepat kebebasan kita itu kembali lagi kepada masa-masa sebelum pandemi, ayo saya menghimbau saudara-saudara saya yang mengaku Kristen atau yang mengaku beragama Kristen, dalam KTP-nya ada tertera agama Kristen, tolonglah, mari saya menghimbau supaya jangan takut untuk divaksin. Kejadian-kejadian yang ada diberitakan itu yang menjelek-jelekkan tentang vaksin, itu hoax, saudara. Dulu waktu saya masih kecil itu ada vaksin cacar, dan ada beberapa lagi di bahu waktu masih SD itu divaksin. Kenapa tidak ada yang ribut? Ya, karena zaman dulu tidak ada yang mempermasalahkan itu, ya, tidak ada yang mempermasalahkan, dan tidak ada media yang mempopulerkan. Kalaupun ada yang tidak setuju, tidak ada media yang mempopulerkan. Sekarang untuk vaksin, orang dewasa yang ribut. Maklum, karena sudah dewasa, meskipun sudah dewasa, tapi masih ada juga banyak yang takut untuk disuntik. Sebenarnya termasuk saya juga. Melihat jarum akan disuntikkan ke tangan saya waktu divaksin, sebenarnya ada ketar-ketir juga. Ya. Tapi, jangan karena kita takut jarum suntik, itu menjadi alasan untuk divaksin. Ya, itu tidak boleh. Kalahkan ketakutan terhadap jarum yang kecil itu dengan keinginan untuk memperoleh sejahtera atas bangsa ini, atas provinsi ini, atas kota ini, atas desa ini di mana kita berada. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Shalom.